118206014. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang lipid. Lipid merupakan segolongan senyawa yang relatif tak larut dalam air tetapi larut dalam pelarut nonpolar seperti ether, alkohol, dan benzena. Lemak disebut juga lipid, suatu zat yang kaya akan energi dan berfungsi sebagai sumber energi terutama untuk proses metabolisme tubuh. Lemak yang beredar di dalam tubuh dapat diperoleh dari dua sumber, yaitu dari sumber makanan dan juga produksi organ hati. Struktur lipid terbagi menjadi dua. Yang pertama, lipid dengan rantai hidrokarbon terbuka yang terdiri dari asam lemak, trigliserida, sphingolipid, fosfolipid, dan glikolipid. Yang kedua, lipid dengan rantai hidrokarbon siklik yang terdiri dari steroid atau kolesterol. Asam lemak. Asam lemak merupakan penyusun utama minyak nabati atau lemak dan merupakan bahan baku untuk semua lipid pada makhluk hidup. Kepala asam lemak bersifat hidrofilik dan ekor asam lemak bersifat hidrofobik, sehingga asam lemak dikatakan mempunyai sifat amfipaptik. Berdasarkan ada tidaknya ikatan rangkap, dapat digolongkan menjadi dua, asam lemak jenuh dan asam lemak tidak jenuh. Asam lemak jenuh tidak mempunyai ikatan rangkap pada rantai hidrokarbonnya, sedangkan asam lemak tak jenuh mempunyai ikatan rangkap pada rantai hidrokarbonnya. Asam lemak esensial merupakan asam lemak tidak jenuh yang tidak dapat disintesis oleh tubuh. Asam lemak esensial berasal dari makanan. Asam lemak esensial ini berfungsi untuk mendukung sistem kardiovaskular, reproduksi, kekebalan tubuh, dan susunan saraf, serta untuk membuat dan memperbaiki membran sel, juga untuk pertumbuhan. Trigliserida. Trigliserida sering disebut triasilgliserol, lemak, atau lemak netral. Trigliserida berasal dari ester, dari alkohol, gliserol, dan 3 molekul asam lemak. Fungsi dari trigliserida ialah sebagai komponen utama dari lemak penyimpanan atau depot lemak pada sel tumbuhan atau hewan, tetapi tidak dijumpai pada membran. Trigliserida ini merupakan molekul hidrofobik nonpolar. Sphingolipid. Sphingolipid merupakan derivat sphingosine. Yang pertama, ceramid adalah derivat sphingosine yang mengandung gugus asil dari asam lemak. Yang kedua, sphingomyelin yang terdapat pada jaringan syaraf. Yang ketiga, glikolipid. Glikolipid adalah sphingolipid yang mengandung karbohidrat. Sphingolipid tidak mengandung gliserol dan juga mengandung sphingosin atau asam amino alkohol berantai panjang. Fosfolipid. Fosfolipid merupakan proses asam fosfat yang mampu membentuk lebih dari satu ikatan ester sehingga mampu mengikat molekul alkohol lain. Fosfolipid merupakan komponen utama dari membran. Fosfolipid terdiri dari rantai asam fosfat yang teresterifikasi dengan gugus hidroksi pada atom SN-C3 dari gliserol. Karena adanya rantai asam fosfat ini, maka fosfolipid paling sedikit mengandung satu muatan negatif. Asam fosfatidat adalah bentuk paling sederhana dari fosfolipid yang merupakan ester fosfat dari diasilgliserol. Fosfolipid merupakan lipid polar. Lipid membran yang paling banyak adalah fosfolipid. Fungsi fosfolipid yaitu sebagai struktural membran dan tidak pernah disimpan dalam jumlah banyak. Fosfolipid utama yang ditemukan pada membran adalah fosfogliserida. Glikolipid.
Glikolipid berasal dari kata gliko yang artinya gula dan lipid yang artinya lemak. Maka pada struktur glikolipid terdapat gugus gula. Glikolipid tersusun dari sfingosin, satu asam lemak, dan satu rantai oligosakarida. Yang namanya glikolipid karena berupa lipid yang menyusun membran. Pasti semuanya terdapat di membran sel. Kolesterol dan senyawa turunan esternya dengan lemaknya yang berantai panjang adalah komponen penting dari plasma lipoprotein dan dari membran sel sebelah luar. Kolesterol disimpan dan ditransport dalam bentuk ester dengan asam lemak. Kolesterol merupakan komponen esensial membran struktural semua sel dan komponen utama sel otak dan syaraf. Kolesterol hanya bersumber pada makanan hewani. Fungsi biologis terpenting lipid diantaranya untuk menyimpan energi sebagai komponen struktural membran sel, sebagai pensinyalan molekul, sumber bahan baku bagi biosintesis basa-basa purin, serta pirimidin yang menyusun asam nukleat, dan juga untuk biosintesis asam amino tertentu dan lain sebagainya. Metabolisme lemak terdiri dari proses katabolisme dan proses anabolisme. Proses katabolisme yaitu beta oksidasi, yang merupakan proses degradasi oksidatif asam lemak menjadi asetil koenzim A. Dan anabolisme yaitu proses biosintesis, yang merupakan proses pembentukan asam lemak dari gliseraldehid dan asetil koenzim A. Beta oksidasi mempunyai tahap-tahap reaksi. Reaksi yang pertama yaitu pembentukan heksanoil koenzim A yang berlangsung dengan katalis enzim asil koenzim A sintase atau disebut juga tiokinase. Reaksi yang kedua yaitu pembentukan senyawa tidak jenuh dengan oksidasi. Reaksi ini membentuk enoil koenzim A dengan cara oksidasi. Enzim yang berperan sebagai katalis dalam reaksi ini adalah enzim asil koenzim A dehidrogenase. Reaksi yang ketiga yaitu hidrasi. Dalam reaksi ini, enzim enoil koenzim A hidratase berperan sebagai katalis dan menghasilkan L-hidroksiasil koenzim A. Reaksi ini reaksi hidrasi terhadap ikatan rangkap antara C2 dan C3. Reaksi yang keempat yaitu oksidasi. Reaksi ini adalah reaksi oksidasi yang mengubah hidroksiasil koenzim A menjadi ketoasil koenzim A. Enzim katalis dalam reaksi ini adalah L-hidroksiasil koenzim A dehidrogenase. Reaksi yang kelima yaitu butiril koenzim A. Reaksi pemecahan ikatan C sehingga menghasilkan asetil koenzim A dan asil koenzim A. Asil koenzim A yang terbentuk pada reaksi ini mengalami metabolisme lanjutan melalui reaksi tahap 2 hingga tahap 5. Demikian seterusnya sampai rantai karbon pada asam lemak dirombak menjadi molekul-molekul asetil koenzim A. Selanjutnya asetil koenzim A ini teroksidasi menjadi CO2 dan H2O melalui siklus Krebs atau digunakan untuk reaksi-reaksi yang menggunakan asetil koenzim A. Yang selanjutnya kita akan membahas sintesis asam lemak. Biosintesis asam lemak dikatalis oleh asam lemak sintase, sebuah multifungsi enzim. Sintesis asam lemak terletak di sitoplasma. Enzim memerlukan asetil koenzim A sebagai pengantar molekul. Dalam reaksi siklik, residu asetil memanjang dengan 1 unit C2 pada satu waktu untuk 7 siklus. NADPH ditambah H+ digunakan untuk agen pereduksi dalam proses ini. Asam lemak disintesis dengan penambahan 2 unit karbon ke ujung rantai hidrokarbon. Sintesis asam lemak terdiri dari 2 tahap. Tahap yang pertama yaitu sintesis asetil ACP dan malonil ACP dari asetil koenzim A.
Langkah awal ini melibatkan kondensasi gugus asetil dan malonil untuk membentuk sebuah prekursor 4 karbon. Tahap yang kedua yaitu tahap pemanjangan. Produk dari kondensasi awal dimodifikasi oleh 2 reaksi reduksi dan 1 reaksi dehidrasi untuk menghasilkan asil ACP. Asil ACP berfungsi sebagai substrat untuk reaksi kondensasi tambahan yang menggunakan malonil ACP sebagai donor 2 karbon.